wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di tema 6 sub tema 3. Yuk kita mulai belajarnya ya. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Usroro upload video baru. Nah, sebelum kita membahas tentang arti dari energi alternatif, kita ingat kembali arti dari energi ya. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Seperti di sini ada manusia yang membawa makanan dan minuman. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi manusia untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi, segala sesuatu yang menghasilkan energi itu disebut dengan sumber energi. Sumber energi itu apa saja ya? Ini dia. Mulai dari makanan yang kita butuhkan terdiri dari tumbuhan dan hewan. Kemudian ada air, itu termasuk sumber energi. Ada udara atau angin, itu juga sumber energi ya. Lalu ada matahari. Matahari adalah sumber energi yang terbesar di bumi. Lalu ada minyak bumi dan gas bumi yang merupakan barang tambang. Itu juga termasuk sumber energi. Nah, kemudian dari berbagai macam sumber energi tadi dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Untuk matahari, air, makanan, dan udara itu termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Kenapa? Karena jumlahnya itu banyak dan terbatas di bumi dan tidak akan habis. Kemudian, minyak bumi dan gas bumi atau barang tambang lainnya seperti batu bara itu termasuk ke dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa? Karena jumlahnya itu terbatas ya dan dapat habis. Oke, mengapa kita membutuhkan energi alternatif? Padahal kita sudah punya minyak bumi atau BBM yang masih bisa kita nikmati ya sampai saat ini. Karena yang pertama, kebutuhan akan energi itu semakin tinggi karena jumlah penduduk di bumi itu semakin tahun bertambahnya akan semakin banyak sehingga membutuhkan banyak energi. Lalu, perkembangan teknologi butuh banyak energi. Jadi, kalau BBM kita pakai terus-menerus untuk perkembangan teknologi, mungkin dan pasti beberapa tahun ke depan bisa habis. Lalu, persediaan BBM semakin sedikit. Jadi, kita harus memikirkan dari jauh-jauh hari untuk mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan BBM. Tentunya yang lebih ramah lingkungan ya. Oke, sekarang apa itu energi alternatif? Apakah anak-anak tahu? Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, apa saja energi alternatif itu? Yang pertama adalah pemanfaatan energi surya atau energi matahari. Lalu pemanfaatan energi air, kemudian pemanfaatan energi angin, ada biogas, lalu ada briket. Nah, ini semua akan kita bahas. Yuk kita bahas ya. Pertama adalah pemanfaatan energi surya atau energi matahari.
Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan bantuan panel surya. Panel surya itu adalah alat yang berbentuk kotak-kotak ini ya. Dan ini dapat mengubah sinar matahari menjadi listrik. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan energi air. Anak-anak, di sini di bendungan air dialirkan sehingga menggerakkan turbin dan turbin akan menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Jadi, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA menggunakan bantuan turbin atau generator. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan energi angin. Energi angin itu dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dengan bantuan kincir angin atau turbin. Tadi kita sudah membahas tentang energi matahari, energi air, dan energi angin. Semuanya dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, ketiga sumber energi ini adalah sumber energi yang ramah lingkungan, sehingga baik sekali jika dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Lalu ada briket sebagai pengganti BBM. Apa itu briket ya? Briket adalah bahan bakar pengganti BBM atau yang terbuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Bagaimana cara membuatnya? Alat dan bahannya itu adalah batok kelapa, bambu, serbuk gergaji, kemudian ada kanji. Kanji itu sejenis tepung, lalu ada potongan bambu atau pipa untuk cetakan, dan ada korek api. Cara kerjanya adalah yang pertama, keringkan bahan kemudian bakar sampai menjadi arang. Lalu arang ditumbuk halus dan disaring atau diayak. Campur dengan adonan kanji sebagai perekat, lalu cetak adonan dengan potongan bambu atau pipa paralon dan keringkan untuk mengurangi kadar air. Dan briket ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan BBM. Yang pertama, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu tadi ya nak, yaitu BBM. Kemudian, briket itu mudah terbakar dan briket tidak cepat habis. Lalu, briket juga salah satu cara untuk menghemat BBM. Yang terakhir itu adalah biogas. Anak-anak lihat gambarnya di sini. Di sini ada gambar sapi ya. Apa hubungannya sapi dengan biogas? Yuk, kita cari tahu. Hubungannya adalah di sini ada sapi ya. Jadi ternyata biogas itu dihasilkan dari proses kotoran sapi atau dari bahan utamanya adalah kotoran sapi yang diproses sehingga dapat digunakan untuk bahan bakar pengganti BBM. Kalau kita ulang, biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Nah, gas dari limbah kotoran sapi itu digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran dapat digunakan sebagai pupuk. Wah, ternyata kotoran saja dapat dimanfaatkan ya. Keuntungannya adalah menjadi metode pengolahan limbah, kemudian mengurangi pencemaran, mengurangi penggunaan BBM. Kemudian kekurangannya itu adalah membutuhkan biaya yang relatif cukup tinggi, tidak bisa dikemas dalam sebuah tabung, dan saat pengolahan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Oke, materi kita sudah selesai. Yuk kita jawab soalnya bersama-sama ya. Nomor satu, energi alternatif yang ada di lingkungan sekitar kita banyak digunakan sebagai sumber energi. Apa ya tadi ya? Iya, betul sekali, banyak digunakan untuk sumber energi listrik ya. Lalu soal yang kedua, ada sumber energi sebagai berikut. Ada air terjun, ada angin, ada minyak bumi, ada sinar matahari, kemudian ada batu bara. Sumber energi yang merupakan energi alternatif adalah, coba anak-anak baca. Air, oke betul. Angin, betul. Minyak bumi bukan ya karena bisa habis. Sinar matahari, betul sekali, dan batu bara bukan. Berarti 1, 2, dan 4. C. Lalu yang ketiga, energi yang dihasilkan dari penguraian bahan organik seperti kotoran hewan disebut dengan, tadi materi yang terakhir adalah biogas. Soal yang keempat, alat yang dihasilkan energi listrik dari energi angin disebut, alatnya itu adalah generator. Kemudian soal yang terakhir, gambar di samping menggunakan energi alternatif berupa, masih ingat ya, ini adalah panel surya. Itu menggunakan energi alternatif berupa sinar matahari. Hore, selamat. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.